apakah talbis iblis ini bisa terjadi pada saat akan wafat atau pasien yang dalam keadaan koma? Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah talbis itu akan mendatangi seorang muslim dan muslimah di saat sakaratul maut? Jawabannya bukan mungkin. Justru itulah detik-detik terakhir, perjuangan terakhir iblis dan bala tentaranya. Dan itu adalah peperangan yang paling dahsyat dari iblis dan bala tentaranya terhadap seorang mukmin. Jangankan kita jemaah, Nabi dapat perintah khusus dalam surat Al-Mu'minun. Coba baca surat Al-Mu'minun, akan Anda lewati sebuah ayat yang berbunyi, wa qul a'udzu bika rabbi ay yahburun. Wahai Muhammad, katakan, berdoalah engkau kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai mereka hadir ketika aku diwafatkan. Maka ada doa Nabi yang berbunyi, wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitan wa 'indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu agar syaitan tidak mempermainkan aku di saat sakaratul maut. Dahsyat ya mah, gangguan syaitan itu semuanya dahsyat, dan paling dahsyatnya menjelang wafat. Bahkan disebutkan ada cerita di zaman ulama salaf oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ada sebagian ulama salaf di saat menjelang wafatnya dalam kondisi sakit parah, orang-orang yang sekitarnya mengucapkan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, dia pun membantahnya, la, tidak. Mereka pun kembali mengulanginya, qul la ilaha illallah. Ini ulama nih yang sedang sakit parah, ucapkan la ilaha illallah. Dia pun membalas, la, tidak akan aku ucapkan. Begitu dia mulai membaik, mulai normal, mereka menyampaikan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Anda mengatakan tidak dan tidak ketika kami memerintahkan Anda mengucapkan la ilaha illallah? Maka ulama tersebut menjawab, ucapan tidak saya tadi bukan untuk kalian yang menyuruhku mengucapkan la ilaha illallah, tetapi untuk setan. Yang pertama tadi dia menyatakan kepadaku, mut nasraniyan, matilah engkau sebagai Nasara, pasti kamu akan masuk syurga. Aku pun mengatakan la. Setelah itu kalian mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia menyampaikan kepada aku, mut yahudiyan, matilah engkau sebagai orang Yahudi agar masuk syurga. Aku pun menjawab la, tidak. Dahsyat kan? Dan saya kira hampir setiap kita melihat ada orang-orang yang masya Allah sebelum wafatnya saleh, disiplin salat, dan setelah begitu sakit parah sebagian mereka bermudah-mudahan meninggalkan salat. Saya kira antum sebagai dokter paling sering mendapatkan pasien yang seperti ini. Sebagian mereka diberikan bisikan oleh syaitan dari kalangan jin dan bisikan fatwa dari syaitan kalangan manusia. Nanti aja kalau udah sembuh kamu salat, kamu qadha. Ini bisikan dari syaitan dan fatwa dari kalangan jin, dan ini fatwa dari syaitan kalangan manusia. Nabi sakit parah tetap salat. Dan kemudian siapa yang menjamin seseorang itu akan sembuh sehingga dia bisa mengqadha salatnya?